Jadi selamat datang teman-teman yang udah gabung nih. Kita lagi bersama Eka, Radit, sama Ade Branuza, yaitu manajer. Personal manager apa jadi manajer sekarang deh? Sejak Boris cabut. Gua road manager sih sebenarnya. Macam-macam lah ada mah. Macam-macam lah, apa aja lah serah. Yang penting halal. Manajer segala. Pasti doi semua foto di album Brandas terbaru Era Agresor difoto sama Ade. Betul. Yang profil, yang profil band ya. Yang profil band, yoi. Profil band. Selamat ya, selamat atas album berapa? Kelima ya? Kelima, Sra. Kelima ya. Terima kasih, Sra. Thank you, Sra. Gua akhirnya dengerin album tadi, gua CD player gue lagi rusak, akhirnya gue dengerin di mobil tadi. Iya loh. Iya. Pas bensin gue lagi tiris lagi, waduh ya udahlah nggak apa-apa deh, gue dengerin aja. Wah, gue suka banget, beda sama ya lo beda lah ya sama Degenerate. Tapi liar dan langsung menancap di kepala sih buat gue. Hampir semua lagunya. Sedap. Alhamdulillah. Terutama yang kafir. Wah, Alhamdulillah. itu emang tajam itu pelurunya. Itu langsung nancep di kepala gue tuh. Dari lirik sampai musiknya. Oh ya? Iya. Nancep tajam banget. Tajam emang. Tajam. Nah, gue sebelum rilis kapan deh kemarin? Desember 18 ya? Desember. Ya. 18 Desember. Seharusnya bulan November apa nggak salah ya, gue lihat wawancara tadi di apa si Sessions tuh SEA tuh yang sama yang hostnya cewek, yang lo bawain lagu baru semua kecuali 3 lagu baru. Si Today. Iya. Yang stasiun TV baru ya betul. Yang begitu. Itu lo bilang akan dirilis bulan November. Oh iya. Musiknya 2020. Bohong semua di sini. Musiknya 2020 malah sa. Musiknya 2020 ya? Iya. Kenapa mundur dari 2020 ke 2021, Kak? Waduh panjang lah, banyak ininya, banyak hambatannya lah gitu. Hambatannya. Waktu menyatukan pikiran. Iya, nyatuin pikiran. Menyatukan ego. Dengan ego, yoi. Sama gabungnya Firman, ini juga nggak? Ada butuh waktu juga nggak buat nyamain apa sih secara musikal? Nyamain tingginya. Iya. Nggak bisa itu. Udah jelas foto profil band doi paling depan. Iya, nggak bisa. Kan terang nggak kelihatan. Ngajain. Ya kalau gimana tuh? Dengan Firman ya tentu ada penyesuaian. Kita bikin lagu juga beberapa nggak langsung serak sih ya dengan dia awalnya. Belum ketemu aja awal-awalnya. Makanya itu juga bikin waktu agak lebih lama aja untuk dapat yang kita mau gitu. Lumayan. Harus ada penyesuaiannya juga sih. Beda soalnya main dia dengan Ruli kan sebenarnya. Kalau nggak salah juga kan ada tempat setahun deh teh. Maksudnya dia masuk 2016 kan. 2016 akhir, terus setahun trial dulu tuh. Sampai akhirnya 2018 baru resmi direkrut. Jadi personal tetap lumayan tuh. Pas momen apa yang buat lo saat itu semua yakin kalau si Firman bisa gabung ke Brandas? Momen kalau lagi capek dia suka mijitin kita ya, terus kita wah ini dia udah dia bisa menghibur kita, itu dia sih pertimbangan utamanya. Iya benar sih, kehibur loh ya kan. Skill sucks kalau dia kan kalau dia skill sucks kan. Fuck skill apa teenage skill is dead. Nah, jadi nggak. Padahal doi skillnya nggak skillful. Gue inget banget waktu di rooftop tuh deh, si Firman diajak kan latihan tuh, gue inget tuh.
wah Firman nih, gue pikir Doi tinggal di Bandung atau Jakarta ya. Di Jakarta udah lama, Sra. Iya, udah lama. Saat itu Dan udah sekarang Doi kerja di buka mana cabang gitu, di gue sini. lupa. kenapa deh? Dit, Ya Tines buka cabang kan di Jakarta, jadi dia harus di buka Jakarta cabang, waktu yoi. itu. Franchise. Franchise. Wah, ada Bung David nih. David siapa? David Oh, David saya. saya. Waduh, saya. Halo Bung David. Gimana Bang tuh? David udah sembuh nih, Bang David. Masih sakit katanya. Alhamdulillah, doain semoga cepat sembuh ya, Bang David. Itu yang diomongin gabung tuh. Si Oh Hengki. itu. Firman kita Maksudnya, manggilnya Hengki. Siapa? Kenapa? Anak-anak kalau di Berandal manggil Firman tuh Hengki. Kenapa? Iya, pantas aja. Kalau dipanggil Hengki. Hengki-hengkian, ada kadang-kadang sifat femininnya Hengki. keluar deh. Hengki Pengki ya. Hengki. Hengki. Sebelum gue ngobrol lagi apa sih album ini udah mulai 3 single deh. Kak, ada preambul, Empat. ada 4 malah. 4 ya sebenarnya. 4. Apa aja tuh? Retorika. Itu The Truth. Preambul, The Truth dulu. Preambul sama Belum Padam. belum pada. Oh ya, belum padam juga Preambul paling ganas terakhir. tuh. Belum padam, lo udah sempet ngomong lagi Kak setelah album ini keluar ke anak daerah yang lo meeting di perusahaan rokok itu. Oh, maksudnya gimana? Kan dia bilang, wah nih Berandal Udah nggak ada kurang tagih ini ya, nih. nih. Kurang ada tadi. Iya. Iya, belum. Cuma ya itu cukup membuat anjing lo ya. Ntar gue kasih lihat tuh. dan menurut gue dibuktiin kok di album Era Agresor ini. Iya. Seperti Asif juga nulis review yang bagus juga kan buat album Era Agresor. Ya Instagramnya Doi. Iya, alhamdulillah responnya bagus lah. Bagus. Sejauh ini respon orang-orang fans-fansnya Berandal gimana? Ya masih positif ya, Dit ya. Ya. Iya. Maksudnya ada yang senang karena kembali lagi ngehadirin gitar distorsi, speed gitu dan intensitas. Karena kan kalau di album sebelumnya di Degenerate komposisinya tertata lah gitu. Kayak gitu. Kalau di sini kita lebih lepas, apa yang lahir dari lagu-lagu jamming nggak banyak dirubah, terus ya di poles sedikit aja di studio gitu. Ya paling ada yang nanya kemana bluesnya gitu aja sih. Nggak tahu. Ya, gue ngerasa album ini Lebih modern, Sra. agak modern, lebih post-punk. Oh, Iya, itu. Ada rasa U2 sedikit, itu album Oktober. Wah, sama lu. Gue bener. lagu ini, Kalau iya, ya udah, gue Sra, lagu. lu deh. Nanti apa yang gue denger ya, line bassnya tuh ngingetin gue sama lagu Boy U2 apa Oktober ya, gue lupa. The Truth is Coming Out ya masalah. Cakep ya. Ih, Emang lu dengerin YouTube, Bran? Enggak, maksudnya dengerin YouTube yang lama. Ada Gue fans itu yang lama gue stop berhenti di album pop. Oh, oke. Gua. Tapi emang kita lagu-lagunya basicnya memang sebenarnya dari sebelum pre-Degenerate tuh kita tuh udah mulai mau ngurangin gitar gitu. Kayak 3 album gitu aja rock and roll blues gitu kan capek ya. Terus waktu itu masuk Radit sama PM kan di formasi Degenerate. Itu memang udah yuk kita kurangin gitarnya yuk gitu. Biar lebih beda lah gitu. Terus dari era itu juga lagu-lagunya udah bass sama drum driven gitu. Ruli sama Radit tuh udah dominan gitu. Dan biasanya juga kebanyakan lagu-lagu ini di album Era Agresor 60% gue bilang dari Radit, dari bassline lah gitu. Makanya kalau lihat kan ya. prominent tuh bassline-nya. Ya, contoh kayak lagu Kafir. Ica Kafir, terus apa lagi? Kalau Kafir emang gua awal Dari bass tuh nadanya. terciptanya tuh. Dari Radit. Oke. Jadi proses buat lagunya tuh gimana? Apa kalian jamming atau satu persatu bawa materi ke studio?
Rata-rata jamming sih, kecuali yang belum padam itu emang si PM udah bawa, udah ada lagunya. Kalau sisanya sih jamming, either dari gua, PM atau Tony yang duluan ini, oh ini enak nih, kita terusin gitu sih. Dan itu sebenarnya lebih banyak dari ini sih ke lagu-lagu kita ya Kak ya. Yang mana? Lagu-lagu demo kita sebenarnya lebih banyak dari di album sekarang. Betul. Tapi gitu. Demo numpuk banget tuh. Iya, ini ada nih kayak gitu. Dari demo ada berapa puluh lagu tuh? Nggak dihitung sih. Nggak sampai puluhan sih, Serak. Tapi lumayan banyak sih, Serak. Jadi kita kan kayak bikin lagu, oh ini bagus nih, jadi misal kemarin udah kerekam 5 lagu, baru kita ngumpuk-ngumpuk demo lama nih. Kayaknya kita punya sih dulu nih yang masih bagus-bagus nih buat diinin. Ya ternyata banyak. Yang saat itu kita mentok pas dengerin lagi kayaknya ternyata oke juga. Kayak gitu-gitu sih. Oke. Terus kalau udah jamming jadi nih, terus ini proses kreativitas ya, gue pengen tahu. Liriknya tuh berarti datang belakangan, Kak? Lirik selalu belakangan kalau gue. Lirik selalu belakangan ya? Iya. Sama kayak Kolil berarti? Iya, lagunya jadi dulu, paling pas lagi jamming tuh humming doang. Bahasa ikan kalau kata si Buluk. Wawe gitu-gitu. Ngarang-ngarang, yang penting udah ketemu melodinya, baru ntar diformulakan gitu, kata-katanya. Oke. Terus gimana lo memilih lagu yang ini cocok buat pakai bahasa Indonesia, lagu ini cocok pakai bahasa Inggris? Oh, tuh banyak yang nanyain, cuma gue juga nggak punya formula itu X factor tuh. Maksudnya gue juga nggak bisa ngejelasin gimana prosesnya, tapi lebih ke insting aja sih. Lebih ke insting, kayak apa nggak bisa gue jelasin, kayak itu naturally. Berkah ilahi aja ya. Apa tuh? Berkah ilahi. Berkah ilahi. Iya. Rezeki. Iya, benar. Tiba-tiba keluar aja. Tiba-tiba keluar kayak kadang ada yang komentar nih baru aja. Spamitten bikin lagu punk rock pakai bahasa Indonesia kan nggak gampang. Gimana menurut lo? Iya, basically sih bikin lagu apapun nggak, kalau mau bikin lagu yang bagus ya dan lirik yang bagus itu nggak gampang emang kayak gitu. Cuma kalau lo udah punya formulanya masing-masing sendiri itu pasti bisa keluar sendiri deh nanti. Ya kayak any other craft gitu, itu mesti diasah terus sih. Mesti diasah terus pasti kebiasa dan akan jadi ciri lo nanti gitu. Oke. Terus album ini juga tersedia sebagai CD dan juga nanti bulan depan akan ada packagingnya, package deal gitu ya, Kak. Sama buku foto. Ya. Isinya nanti akan ada buku foto esainya Ade. Kebetulan dia udah ikut kita dari tahun berapa, Kak? Dari sebelum gua ya. Maksudnya fotonya. Sebelum kalian pernah lahir kayaknya. Sebelum gua lahir dia udah moto-moto gitu. Jadi muda juga dong gua. Yang moto kawinan bokap lo gua di prewedding gitu. Pas bokap gua ngeliat lu kayak ini teman papa gitu. Itu awan kali. Awan sore. Oke, terus ada jewel case biasa, terus stiker, ada apa lagi tadi? Ada buku foto ada topeng apa namanya itu, Kak? Burung ya? Tengkorak. Elvis Cool. Ada t-shirt kan? T-shirt kaos cover album. Kaos cover album. Sama ini tote bag. Goodie bag. Bungkus tote bag. Tote bag. Goodie bag. Itu kapan bisa dipesan? Sekarang masih udah bisa kok di Tokopedia kok. Udah ada ya? Oke. Ada. Gue inget nih, jadi beberapa bulan lalu Debra nelfon gue nih, nanya-nanya, wah bang tumben nih Debra nelfon gue nanya soal gimana cara minta obat, cara nyembuhin jenggot. Gue pikir dia suka nelfon. Iya benar.
Nggak tahu Devon, wah Pak, gue mau buat buku foto Brandols nih. Betul, Terus betul. akhirnya kejadian juga deh, selamat deh. Itu Wah, terima ide kasih, dari Sa. siapa sih Ini juga, buku foto ini? ini idenya sih sebenarnya dari anak-anak juga, Eka juga, Radit sama PM, Firman semua lah. Ya, maksudnya memang, sebenarnya waktu itu tahun 2013 sempat mau bikin pameran offline-nya di Brandal Fest. Cuman emang pada akhirnya produksinya nggak ngejar. Jadi akhirnya fotonya kecil-kecil. Di displaynya 4R apa berapa waktu itu ya. Nah, berapa kali acara mau bikin kayak gitu lagi belum sempat. Nah, sekarang anak-anak Eka juga terutama nawarin lo bikin aja lah buku buat di bundling sama paket album deluxe. Nah, alhamdulillah kesampaian juga nih. Tuh. Baru sebenarnya juga kemarin masih ada beberapa yang belum ini sih sebenarnya foto-foto, cuman ya udahlah, memang udah segitu aja. Dan Sra, waktu kan gue sempat tanya sama lo, Sra. Kenapa Kak? Enggak, jadi ada satu hard disk eksternal lagi, isinya foto-foto semua Sra. Gitu. Cuma karena dicampur-campur sama bokep, sama ade, jadi korup. Jadi... Makanya fotonya sih paling cuma 3. Yang lainnya itu, Pak. Buku bokepnya Asia Carrera lagi nih. Lawas Buset, banget. Oh, jadul. Nah, gue juga mau bikin bukunya juga tuh, buku cover Capsibonya. Sra, tapi enggak, Sra, kan gue waktu itu kan nanya sama lu ya, maksudnya si Asra kan dulu sempat rilis All Access kan, buku foto. Lo kan, gue kan nanya kan, Sra, kira-kira layaknya atau pantasnya bikin buku esai foto berapa halaman ya? Lo bilang waktu itu kalau salah 84 ya? Sekitar ya, 90 gue sekarang. Gue tuh 90. Oh, 90-an. Oh. Enggak, maksudnya secara kebetulan aja gue juga segitu sih pada akhirnya. Segitu juga ya? Kan kayak? Iya. Tadinya mau lebih tapi akhirnya kayaknya yang lewat kan Eka nih, yang lewat bukunya. Dia pada akhirnya kayaknya enakan segitu. Gitu sih, ukurannya agak kecil ya. Pokoknya ukurannya agak kecil. Kurang lebih kayak CD lah, segitu ya. Se-CD ya. CD bisa dibuka tapi. Ya. Akhirnya foto-foto yang dipilih dari era apa, Dek? Era mana? Gue kebetulan otomatis dari eranya sebenarnya dari 2008 gue sempat motret, cuma waktu itu masih pakai kamera orang, minjem lah. Sebenarnya udah lama suka motretin anak pakai kamera pocketnya Dodi XX basis dulu. Cuman memang nggak gue simpan rapi lah. Nah 2008 sempat minjem ada temen kita juga lah. Cuman memang datanya nggak gue simpen tuh, cuma beberapa doang. Jadi nggak sempat gue filing lah. Nah gue baru bisa beli kamera itu 2009. Ya udah mulai dari situ deh rajin tuh. Nah kebetulan pas zamannya si Radit sama PM masuk tuh, Bayu sama Dodi resign, Radit sama PM. Nah itu deh gue mulai aktif tuh di situ tuh, mulai aktif motret. 2009 lah Sa. 2009 ya. Berarti gitu. Dari foto-foto dari mewakili 2009 sampai 2020 nih, 21 sih, 21. 2020 malah nggak ada kayak kemarin, dikit lah. Gitu. Proses memilih foto-foto itu gimana, Dek? Proses memilih foto-foto ya kurang lebih ya gue sama Apung sama Eka ya mungkin kurang lebih ya. Maksudnya gue sih ngumpulin sebanyak-banyaknya yang gue anggap bagus. Nanti gue share ke Eka, nanti cara langsung Eka yang kurasi sih. Maksudnya ya gue berdua sih. Akhirnya ya dipilih yang akan dirilis di bukunya nanti. Ya itu kurang lebih 80-an sih. Kurang lebih 80-an. Ambilan foto. Kayaknya sih sekitar 1.000 cuma ntar tebalnya segimana ya. Bisa itu dibuat lagi seri kedua. Bisa ya. Dari lo sendiri Kak, apa yang lo lihat Kak dari foto-foto Debra yang akhirnya lo pilih jadi dimasukkan ke buku foto esai ini? Pertama sih gue ngeceknya tuh dilihat dari
bukan dari timeline ya. Jadi ini bukan chronological bikinnya. Jadi kita lompat-lompat gitu. Tapi yang dipilih tuh yang menurut gue krusial nge-capture apa itu The Brandals gitu. Karakternya gitu apa. Karena Ade tuh orang yang pertama banget. Ade tuh ada di formasi Brandals dari hari pertama banget. Bahkan dari sebelum gue masuk Ade udah ikut-ikut bantuin The Brandals. The Motive dulu namanya kan. Gitu. Ade tuh udah ikutan gitu. Jadi tahu banget lah luar dalamnya. Dan jadi gue berusaha milih foto yang bisa nge-capture yang apa dalaman The Brandals karakternya gitu. Itu pertama. Terus kedua, jadi gue nggak milih keren apa enggaknya gitu kan, karena Ade tuh kelihatan dari 2009 masih rough-nya masih kelihatan gitu, tapi makin kesininya makin sophisticated, light, komposisi kayak gitu. Dan senyum. Ada senyum tadi. Lagi makan hidungnya tuh, Gar. Kangen nih gue dari tadi nyangkut nih habis makan. Jadi kalau dari kita nggak ngeliat dari tekniknya gitu, tapi dari gimana Abdi nge-capture The Brandals as a band gitu, dan juga personality-nya gitu. Terus juga gue minta Ade untuk cerita, karena kan formatnya buku esai juga, foto esai. Iya. Jadi gue minta Ade untuk cerita di tiap foto, ini ceritanya apa deh gitu. Jadi ada yang ngetik cerita, nanti gue yang edit gitunya kata-katanya gitu. Jadi di beberapa foto yang penting tuh ada ceritanya, ada esainya. Oke. Kalau dari lo, Radit, setelah lo ngelihat yang dipilih sama Eka, sama foto-foto yang dipilih sama Ade, lo gimana pendapat lo, Dit? Beberapa udah sih waktu itu kan. Beberapa udah. Tapi si Radit sebenarnya udah lihat si PM sih kalau sekurang. Kayaknya udah beberapa di grup gue share deh. Iya, udah beberapa. Udah tahu lah foto-fotonya ada yang kayak gimana, cuman yang dipilih yang mana gue nggak tahu. Tapi emang sejujurnya gue kita kan beberapa kali juga pakai fotografer lain gitu-gitu kan buat Brandals. Menurut gue yang paling dapat bisa capture Brandals ya Ade dari foto-fotonya. Aduh, Dit. Nomor celana berapa, Dit? 32. Sepatu dong, sepatu. 31. Ya udah, ntar gue tanya sama dia. Menurut gue sih gitu, maksudnya berasa gitu kalau dia emang paham banget Brandals lah, dia tahu banget Brandals tuh kayak gimana. Jadi momennya tuh selalu pas gitu yang diambil gitu. Bukan berarti yang lain jelek, cuman maksudnya kalau Ade tuh kena aja gitu. Wah, terima kasih. Sebelum gue ngomong-ngomong soal paham luar dalamnya Brandals, gue mau nanya sama Ade nih soal pertanyaan. Cuma sebelum nanya itu, ada yang tanya nih soal itu baru tuh mau nanya. Dari Oktoria Wanoki. Oke. Apa buku esai fotonya dijual satuan nggak, Bang? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Maksudnya emang spesial buat di Deluxe kali ya? Iya, cuma ada di Deluxe era agresor ini aja. Iya. Sorry Ki. Mungkin lo minta sama Ade, deket-deketin Ade, ntar dikasih hadis ya. Boleh. Tapi mesti di filter aja itu nanti. Campur sama bokep-bokep itu ya, Ade. Nah, itu dia yang bahaya. Ade. Sekarang itu, udah nggak download lagi, streaming katanya. Ada yang keselip kayaknya ntar bokep. Streaming lah. Zaman sekarang gila lo. Udah nggak download lagi, streaming katanya. Hadis mah bersih. Habis nonton langsung dibersihin ya, clean up hadis. Yoi. De, lo udah lama sama Brandals dari zaman The Motives, lo udah ngelihat luar dalamnya, pergantian personil. Yang lo lihat sekarang dari album ini, gue pengen tahu komentar lo, De, sebagai orang dalam tentang album era agresor ini. Ya makanya tadi mungkin nggak yang makanya tadi lo bilang kayak itu sebenarnya ya gue lebih general sih. Kalau dari musikalitas gue juga mungkin sempat ngobrol ke anak-anak atau nggak tahu deh anak-anak nggak apa enggak. Kalau menurut gue secikal terutama untuk rhythm sectionnya ya selama 2 gitar itu memang album ini lebih terdengar lebih harmonis sih. Maksudnya ada bawah dan atas kali ya. Dan isiannya itu benar-benar padat gitu. Memang saling mengisi banget secara musikal, terus ya lebih ritme aja sih sekarang. Nggak tahu ya, maksudnya mungkin kalau dulu ada beberapa lagu yang bener-bener ritmenya itu memang apa sih
eh, kayak Mati Merju Maut tuh kan ritmenya kan nggak simpel gitu loh. Kalau ini lebih simpel dan lebih apa ya? Lebih padat, lebih modern sih, terutama kayak gitu. Sama liriknya paling Eka lebih tajam sih, kalau sekarang lebih gila lagi sih. Kalau musikalitas cuma kalau untuk yang lain ya apa ya? Tapi sebenarnya gue nggak waktu The Motive nggak bantuin juga sih, maksudnya paling ikut beberapa kali latihan doang, rekaman juga nongkrong doang sih. Waktu itu juga belum jadi sebagai timnya atau enggak. Cuma emang nongkrongnya bareng aja dulu. Cuma bedanya dulu sama sekarang Berandal ya sesuai umur aja kali ya, Serak. Maksudnya ya lebih kalem, tapi karyanya sih tetap inilah, tetap membakar banyak lah. orang yang makin umur, banyak musisi yang semakin berumur semakin melempem deh. Tapi kalau di sini kayak makin gahar. Nah, dari itu musik dia. sama lirik. Nah, itu dia. Makanya kalau anak-anak ya, mungkin ya soalnya banyak orang sampai sekarang masalah hidupnya belum kelar. Kalau yang melempem tuh hidupnya udah membara, jadi nggak melempem. Ini kebetulan masih struggle. Yoi. Ya untuk alhamdulillah gitu struggle itu makanya jadi kepingin kayak seperti lo bilang ke Soleh, pingin buka unit usaha atas nama The Brandal. Iya. Kalau bisa. Kalau bisa. Warung mie ayam namanya Brandal. Panti pijet. Panti pijet. Tapi gue dari lo Radit sama Eka, Eka juga nyebutin waktu sama Soleh tuh belajar banyak dari anak-anak muda sekarang. Gue banyak belajar dari mereka juga, ada cara mereka lakuin hal-hal promosi dan macam-macam. Tapi apa aja sih yang kira-kira yang paling lo pelajarin dari mereka? Dari Radit dulu deh, Dit. Yang pasti sih pergerakan mereka ya, di luar masalah skill musik atau bagaimana, cuman makanya pergerakan mereka untuk sadar bahwa ini band gue harus bisa hidup dari sini, gue harus bisa majuin band gue. Nah, pergerakan dia itu sekarang kayak udah sadar untuk hal-hal itu, untuk melakukan promo sendiri, melakukan aktiviti luar band yang bisa menarik orang-orang untuk masuk gitu. Terus belum lagi referensi mereka sekarang udah luas banget ya. Segala jenis musik udah bisa mereka telan, dan mereka bisa nyatuin segala aliran-aliran yang dulu kita terkotak-kotakan waktu era kita gitu. Sekarang mereka udah bisa nyatuin itu sendiri, dan itu bisa self-produce dengan kualitas yang nggak kalah lah di kuping orang awam ya. Bukan di kuping orang pro, gue nggak ngerti. Cuman kalau misal di kuping orang awam tuh agak susah membedakan mana yang home base production sama yang beneran production di studio. Kayak gitu-gitu sih, mereka lebih aktif lah. Generasinya udah generasi yang instan, dengan banyak referensi, dengan bisa belajar lebih banyak lagi. Kayak gitu-gitu sih kalau gue tangkap dari era sekarang. Kalau dari lo, Kak, apa yang paling lo pelajarin dari anak-anak muda ini? Hampir sama Maradit sih. Sense of independence sama sheer confidence tuh menurut gue gila banget sih. Maksudnya ya itu tadi ya, karena udah eranya dan mediumnya udah tersedia. Jadi gelombang generasi ini mereka udah berani untuk terjun full time jadi musisi dan dijadiin profesi gitu. Kalau dulu kan kita jadi anak band doang, jadi anak band gitu, tanda kutip kan. Gue ngiseng-ngiseng aja dah, ada kerjaan kantor, tapi ngeband hobinya. Kalau nggak berhasil ya udah gue balik lagi jadi pegawai kan gitu. Kalau ini enggak, mereka udah sadar kayak gue determine jadi musisi dan gue harus bisa hidup dari sini gitu. Dan mereka gimana caranya harus bisa menghasilkan dan dimonetize apapun, whatever it takes gitu, no matter what gitu kan. Jadi semuanya udah dipolin sama mereka, terus juga tech dan media savvy banget gitu. Jadi memang udah your Gen Z kan, mereka lahir di tengah-tengah
fitur dan digital asset yang udah tersedia gitu ya. Jadi dimanfaatin banget gitu. Makanya kolaborasi bisa di cross platform segala macam, dan yang nggak kepikiran jadi anjing kok bisa ya dia kayak gitu gitu. Itu yang continuously bikin kita amazed dan inspired, dan terus terang jadi kepacu juga untuk saingan, tapi saingan dalam bentuk dalam arti sehat ya gitu. Ya. Competing gitu. Ya gue itu yang sama sih, gue juga ngelihatnya kalau kayak lo bilang tadi dulu mungkin ngeband terus punya kerjaan kantoran atau yang lain untuk menopang bandnya lo itu ya. Tapi Iya. kalau sekarang gue lihat udah banyak yang oh ya gue ngeband, gue kerja di sini, ini gue jadiin kerjaan gue, jadi hidup gue. Gimana caranya band ini bisa menghidupi gue gitu, maksudnya dicari segala cara, bisa jadiin brand atau jadiin IO atau apaan gitu. Iya. Kayak Sun Eater gue sempat ngobrol, mereka itu kayak Sama Kuku. kan sering buat acara tuh, cuma Iya. banyak acara, cuma itu pun cuma sekian persen dari penghasilan mereka ternyata, cuma berapa puluh persennya gitu. Jadi mereka masih punya divisi-divisi lain yang bisa menghasilkan pemasukan gitu. Branding kan. Iya, Sama branding, brand segala. Merchandise. jadi udah kayak agency jadi ya kurang lebih ya. Iya, ya kalau Iya. kita dulu kan kita kayak bodo amat lah sama gitu-gituan, kita yang penting bermusik happy gitu, udah gitu doang kan. Kalau sekarang tuh beneran kayak dulu banyak yang idealis, gue nggak mau menghasilkan duit dari musik gitu. Kalau sekarang udah kayak sadar ya, kenapa enggak gue ngasilin dari sini gitu ya kan, dan ternyata itu menyenangkan. Kalau lo seorang setiawan Jodi sih nggak apa-apa sih menghasilkan bermusik tidak menghasilkan uang. Iya. Kalau Pak gue SBY, yang Pak lihat SBY. Pak SBY. Jadi musisi dan seniman. Seniman. Duitnya udah numpuk. Udah numpuk. Nih ada yang nanya nih, pertanyaan menarik nih tadi. Dibilang, Bang, Ade kan anak band tuh, kenapa nggak doi jadi ganti posisinya Tony katanya. Ada bra. Wah. Gak mau dia udah ditawarin, gak mau. Ganti Tony gak mau. Satu gue nggak bisa main gitar. 2, buset, gue mental manggung gue culun serak. Udah nggak bisa gue. Kenapa deh? Lagi pula jangan, nggak enak juga dilihat. Mendingan yang cari yang lain aja. Enak lah kan kayak Enak itu. lah. Ada tuh appealnya Andi Garcia gitu. Ajar nih Garcia. Appealnya demografinya ke ini loh, ke MILF dan janda-janda muda. Guys, amin Pak Haji. Lo kelihatannya ini deh, wisdom ini Wisdom. banget. Edan. Rambut lo tuh Edan. menenangkan tuh, buat orang meneduhkan gitu. Amin, alhamdulillah. Lagi hobi sepedaan lagi sekarang. Oh iya, gue ngeliat banget di Yoi. Instagramnya sepeda mulu. Ikut dong Sra. Demi Aduh, mencari. nggak bisa gue Kenapa emang? mencari apa? Nggak bisa Mencari nggak mau olahraga gue deh, keringat. kering. Tapi nanti kalau mulai aktif ngeband lagi nih, akan ada yang additional gitaris nggak buat menggantiin posisi Tony? Udah ada sih, udah lama. Ada sih. Harus ada sih Ada ya? sekarang. Soalnya kita waktu itu pernah nyoba main berempat tuh, kayaknya ada yang kosong aja sih, ada yang kurang gitu. Akhirnya kita pakai gitaris additional sih. Udah ada ya? Udah Udah ada ya? Udah, selama ini kita Yang sama Yosa. Oh, sama Yosa. Oh ya benar. Yosa piano. Nah, Additional. Sering ketemu Yosa. additional. Tapi kalau Gua sering fix sih ketemu Yosa belum. di studionya. Iya, additional. Iya, bukan fix. Ya. Terus boleh ceritain dong, ini menarik nih, ada nama Ramondo Gascaro di lagu Into Madness. Doi mengisi clavinet sama Hammond. Clavinetnya mengingatkan gue sama Stevie Wonder ya. Emang nyolongnya dari situ. Oh, dari situ. Referensinya dari situ. I Oh, superstitious gitu kan. Iya. Oh, pantesan. Ini kok Stevie Wonder nih kan. Terus Yang ngasih ceritanya lagu gimana itu. tuh bisa ngajak Mondo? Itu kan lagunya kembali diingatkan funk driven gitu ya, bass sama drum driven kan. Itu salah satu jammingnya
jammingnya Radit sama Firman tuh lagunya. Terus semuanya nyamber ngisi gitu kan, terus ngefang banget. Itu kalau dari vokal gue itu salah satu yang paling susah diisi, gue bingung nyari ngisi vokal gimana, tapi begitu udah dapet kebayang tuh semuanya langsung kegelar gitu, ke unreveal ke reveal semuanya, wah mesti dikasih ini gitu. Dan yang paling obvious kan keyboard lah gitu, Hammond sama clavinet, karena groove bopping gitu kan bikin kita goyang. Dan nggak tahu kenapa gue nyangkutnya kayak itu Stevie Wonder, makanya gue ngasih ke si Mono, Dok, ngisinya kayak begini, ini lagunya. Gue kasih Superstitious itu, siap, kata udah langsung jadi gitu. Mono juga lama banget, kayak ada 2 minggu dikejar-kejar, ngilang-ngilangan, tapi begitu ditembak semalam doang jadi udah tuh lagu. Oke, iyalah, doi. Merem mainnya, merem. Iya, pas tanya ada revisi nggak nih kira-kira buat Mondo? Nggak ada sih. Udah. Nggak ada. Langsung ditebas. Langsung bungkus. Langsung bungkus. Sekali kirim. Terus ada juga, ini menarik sih kalau yang belum dengerin album Era Agresor, ada beberapa musisi tamu yang makin memperkuat lagu-lagu di Era Agresor, ya ada tadi udah disebutin Mondo, terus ada Coki dari KPR, lagu Kafir. Kenapa nggak Doi suruh ajak main bass juga, double main bass sama Radit? udah dicoba itu. Iya. Udah dicoba? Udah dicoba. Cuman ternyata nggak jauh berbeda, ya udahlah, nggak usah lah, dinyanyiin aja. Akhirnya Coki nyanyi. Itu di bagian mana, the verse kedua ya, Kak? Apa ya? Ganti-gantian sih. Emang mau campur ya? di apa komposisinya di beda-bedain, silang-silang gitu. Kenapa ngajak Coki? Di lagu itu karena gue sebenarnya dari baseline gitu kan signature banget tuh, line-nya simple tapi galak gitu ya, si bass tuh gitu. Terus gue pikir tadi siapa ya yang mau diajak yang main bassnya ya, bisa dia berjak kolaborasi lah di lagu ini gitu kan. Terus ya kepikiran karena dari bassnya itu, gue pikir yang pemain bass di lokal siapa ya, Coki ini yang keren gitu, bisa nyanyi juga lagi. Cuma setelah di tag pun dia sendiri ngomong, ini ngapain gue ngisi ya, bassnya udah keren lah kali gitu. si Cokinya bilang gitu, udah, terus kita denger, iya juga sih ngapain diganti, ya udahlah vokalnya aja lah gitu. Karena kan dia juga KPR kan, kalau kita ngelihat spiritnya sama Brandas ya, brengseknya sama gitu. Iya. Dan pernah main bareng nggak salah di Eastern Promise ya, berapa tahun lalu, 2015. Pernah ya, Hara namanya. Hara ya, yoi. Ingat tuh. Terus ada Fleur juga nih, vokal latar di lagu Into Madness. Itu yang bagian background yang tinggi kayak suara-suara backing vokal orang hitam itu siapa tuh? Tanya. Into Madness. Tanya ya. Anjir, Doi bisa kayak gitu juga ya. Wah, memang jurusan vokal kan. Gue juga dia. Iya, gue juga lumayan kaget pas dia ngasih demonya. Bisa gini soalnya. Gue juga kaget sih. Memang jurusan vokal dia di UPH. Tanya. Oh, dia guru vokal. Jurusan vokal. Iya. Di UPH. Jurusan vokal. Iya. Sarjana. Gue tadi pas jurusan vokal. Gue tadi pas dengerin, anjir. Kuliah. Ya. Apa nih? Tanya nih. Terus ada Masmo nih. Kalau ada yang nulis gue lupa di artikel apa, tulisan misalnya gini. Keyboardis handal, Darmo Sudirman mengisi keyboard di lagu Backpages. Wah, belum ketemu Masmo nih gue. Iya. Itu kenapa ngajak Masmo juga, Darmo Sudirman di lagu Backpages sama Suara Rumah Rakyat? Itu sih penghargaan aja sama orang tua, kan dia ngajarin WR Supratman, nulis lagu Indonesia Raya. Nah, emang udah lingkungan aja, dekat sama anak-anak lah. Gitu. Dekat ya. Iya, satu skena aja yang kepikiran langsung dia aja, nggak tahu kenapa. Sebenarnya Mondo pun tuh nggak kepikiran awalnya tuh buat Mondo, masih kepikiran Masmo aja. Kita pengen coba yang lain lah, buat jangan Masmo semua isinya. Siapa ya, gini. Terus sempat pikir Adra, wah kayaknya sibuk. Makanya kayak gitu, terus kenapa nggak Mondo? Oh iya Mondo, sempet
sempat kelupaan gitu. Mondo, wah, udah pasti canggih lah dia mah, udah deh dia aja gitu. Dan Sebenarnya dia yang lagi skena ngomong gua juga lagi. gawat ya, Dit. Iya, gawat ini. Main keyboardnya, Progresif. Ray, Jangan. mahal-mahal. Ini Jangan. Pak faktor kurang nongkrong, jadi lupa siapa aja yang ada Iya betul. main, ya kan? Itu benar banget, man. Itu benar banget. Iya kan? Itu gara-gara pandemi kita jadi kelupaan dalam tanda kutip ya. Iya. Kayak kalau si nongkrong pasti kan, oh iya nih, nah, ayo udah ke depan kita, oh lo kan sini gitu kayak gitu kan. Ini karena jarang ketemu ini. Mudah-mudahan kita akan sering ketemu ya selesai pandemi ini. Amin. Amin. Tapi gue tahu kenal Wizra dari Asra loh. Iya kan, Sra? Iya. Bisa. Drummer lo kan, saya? Bukan ya? Drummer lo kan? Bukan, drummernya gitaris Max Havelaar. Max Havelaar. Iya. Apa? Are You Alone? Jadi itu Are You Alone. Jadi dulu ingat banget mereka nyari drummer cewek, bilang aja bisa. Oh, dia beneran gitu. Iya. Waktu di LBH yang gantiin Firman ya? Betul. Mantap Jadi kali dia permainannya. siapa yang Sri Mulyani? Ponakannya. Mirip ya? Mirip. Anjir, bener juga mirip loh. Padahal orang Aceh. Si Bang, Hengki, wah, ini request lagu bang. Ada yang request lagu bang. Mau lagu apa nih? Lagu Iwan Fals bang. Bento boleh deh Bento sekarang nih lagu ini. lagu Johnny apa? Mahead. Benar. Johnny. Tadi ada yang ngomong-ngomong, ada yang nanya tadi di awal-awal belum kita balas tuh nanya sampai 2 kali. Cuma karena kita dari tadi main, jadi belum dibahas. Ada yang nanya, kalian buat konser offline dong. Kalau buat kita, gue nonton deh biarpun tiketnya 250.000. Nah, gue nih jadi pernah ditanya di Facebook kalau nggak salah, lo nanya kayak siapa lupa gue. Menurut lo bertiga ada nih di zaman pandemi ini, kira-kira tiket yang wajar itu berapa sekarang? Maksud gue sekarang kan udah beda ya kondisinya karena lo mungkin penyelenggara acara harus nyediain antigen dulu buat staffnya, buat bandnya gitu dan lain-lain. Terus gue nyediain sendiri, nggak ada sponsor. Menurut kalian bertiga di range berapa nih harga buat tiket nonton konser di zaman pandemi ini? Menurut gue sih 200 sih masih aman ya. Karena artian Masih aman. Ya pokoknya karena faktor pertama juga mungkin pengeluaran kita yang lebih banyak dan untuk mengurangi kapasitas juga sih kayak gitu-gitu ya. Mas ya itu aja sih kalau gue, cuma kalau kayaknya kalau yang 300 kayak untuk ini kecuali bintang tamunya banyak dan ini oke lah, tapi kalau konser tunggal kayak 300 ya karena kan juga penghasilan kita juga selama pandemi ini juga kembang kempis ya, ada yang stabil, ada yang enggak gitu kayak gitu. Jadi gitu sih, agak bingung juga sih nentuin harga zaman sekarang. Tergantung pengeluarannya aja udah berapa. Oke. Gue sempat bikin polling tuh di Facebook sama Twitter kemarin. Lo berarti Kak, gue inget tuh berarti. Iya. Facebook. Kebanyakan milih di 100.000 gitu, karena paham dengan gue ini juga sih terharu juga karena ada beberapa yang ya fansnya The Brandas yang gue tahu bukan dari orang berada lah gitu ya, bilang gue ngerti pada ininya gue, dan gue nggak keberatan kalau emang harus bayar 100 bilang gitu. Ada beberapa yang bilang di atas 200 250, cuma gue lihat ya teman-teman gini yang memang udah teman-teman yang udah established lah ya gitu. Nggak keberatan gue udah 200 juga. Ya iya sih gitu. Cuma majority ngomong setelah era post pandemi ini di 100 sih pada nggak keberatan. Nah kemarin juga kita udah berapa kali ya? Baru sekali sih. Baru sekali. 100 tuh lumayan, maksudnya sold out tuh. Sold out ya. Di Twin House Blok M kemarin.
Desember. Ya mungkin awal kemarin-kemarin karena orang udah kangen mau nonton offline plus kapasitas juga terbatas, jadi berbondong-bondong lah orang beli lah, berapapun dibayar udah, pengen merasakan ininya lagi pasti kan. Iya, tatap muka sama euforia nonton konser. Ya betul, tapi emang gila sih, bener-bener gelingsatan ya, Iya. kayak orang karo kayak apa ya, kayak Ya, baru pasti. dibukain pintu gitu, orangnya baru wah gitu. Iya, udah. Ya Lo emang begitu lah. selama ini selama ini di surga diam-diam dingin, tiba-tiba dia buka pintu neraka, ya mana masuk lah. Iya, enggak maksudnya dua semuanya serak ya, enggak entah penonton entah si performernya. Iya lah, pasti Soal dua si tahun kita nggak manggung. Yoi. Nah, kalau dari Branda sendiri ada rencana buat tour dalam waktu dekat mempromosikan album Era Agresor ini? Kalau tour sih belum ya, lagi dalam perencanaan, tapi yang jelas kita launching tanggal 12 Februari, insya Allah, di Bandung, pertama. Bandung di Bandung. Heeh. Venue-nya Karena labelnya udah fix. kayaknya udah fix ya deh. Sementara udah fix. Venue-nya Sementara ya. udah fix. Tapi nanti nggak usah kita ini dulu deh, nanti aja kayak Mungkin takutnya berubah lagi. Nanti tunggu pengumuman resminya Pasti aja akan ya. dipublish kok. Segera ya. Nanti 12 Segera. Februari di Bandung, jangan lupa. Di Bandung, Teman-teman insya Allah. Brigade Rock and Roll. Iya. Udah hampir jam 9. Gue satu lo lupa gue tanya nih. Cover si Elvis School ini idenya dapat dari mana, siapa yang buat? Soalnya ponakan gue pas ngeliat foto ini nih, dia bilangnya ini kayak Freddie Mercury. Mungkin karena jaket kulitnya kali ya. Ya apa? Kayak Freddie Freddie Mercury. Mercury. Ponakan lo umur berapa, Sa? Umur 8 tahun. Umur 16 tahun. Oh. Udah gede. Ada yang bilang kayak Gue Ghost pikir kayak Rider. Ghost Rider malah. Ghost Rider malah gue pikir. Iya. Ide itu Kalau dari itu gambarnya mana? dari ide dari Eka. jadi dari awal kita udah pernah bikin kayak ikonnya gitu, dibuat kaos dulu buat ilustrasi, buat merchandise, terus udah jadi, terus sering repeat tuh, maksudnya udah habis, ada yang request lagi, dibikin lagi, dan kita pengen yang represent The Brandals, satu figur apa ya kemarin gitu kan. Akhirnya kepikiran si skeleton Elvis ini, dan juga artworknya dari awal kita rilis The Truth itu, kita pengen punya satu kontinuitas kayak visual, integrated visual gitu loh. Kayak Radiohead kan selalu kerja bareng sama Stanley Downwood gitu ya, senimannya. Nah, kita pengen dipegang sama satu orang yang jadi art directornya gitu. Makanya kita kerjasama sama seniman Jogja, sama seniman muda namanya Dito Saputro ya namanya. Deh. Iya, iya. Ya. Namanya Dito, terus kita ngobrol sama dia, dan dia yang udah bikin cover single The Truth Is Coming Out, Belum Padam, Preambul, itu dia semua tuh. Dan kalau yang di album ini, kita brainstorm dulu tuh sama dia tuh. Ini maunya gimana nih, karena kan kalau cover album kan sakral ya, maksudnya harus keren lah gitu. Kita mikir-mikir terus, kenapa enggak si School Elvis yang dijadiin figurnya gitu. Akhirnya kita brief ke dia, gambar gini, dan akhirnya lahirlah si visual itu. Oke. CD album Brandals udah bisa dapetin di mana aja? Pasti di kios pasti. Kaos udah ada. Di Makasih banget. Disaster Record sih, atau Maternal Disaster Disaster Record. lewat Tokopedia-nya mereka, atau dari Maternal Disaster website-nya, lewat Instagram-nya juga. Ini memang pengen diintegrasikan ke satu arah dulu kalau mau beli gitu, pengen lihat animonya. Secinta apa sih lo sama musik Indonesia, sedap. Kayak gitu. Nanti ya. Berarti cuma ada makanya kalau cuma ada di format CD dulu sementara ya.
Iya. Format digital kapan kira-kira? Masih lama atau Ya masih tahun dekat? depan lah, tahun depan. Masih lama Sra. Oke. Udah beli aja CD-nya dulu Eh. lah, ntar juga surprise. Yoi, ada. beli CD-nya dulu lah. Lo kalau kalau beli CD lebih enak, gue bisa ngeliat, baca kan, Iya. baca lirik tadi Iya. kan. Bisa baca Tadi lirik, kayak pas bisa ngeliat kita. dengerin lirik tadi, pas dengerin lagu Into Matters, tuh ada nyanyi belakang kayak orang hitam itu siapa nih? Baca, oh ada Blur, ada ini, lo bisa baca. Betul. Terima kasih kepada tim kru produksi panggung kami itu ada Ateng, gue ketemu Ateng gue. Gimana? Terakhir Ateng bantuin tuh. Main di itu. Lo sekarang sama siapa, Sra? Masih ngeband gak sih? Gue masih Pandai Besi? RK aja sih paling. Oh, itu. Ya RK Pandai Besi, cuma Pandai Besi kan vakum, maksudnya kan ada RK-nya. Ya RK aja. Max Havelaar udah nggak, Sra? Cadas tuh. Max Havelaar, ya kalau pada bisa-bisa aja, cuma kan Dedi udah nggak punya gitar lagi. Modular, Oh. boy. Anak modular. Anak modular sama Batman, modular Indonesia sama Batman sama Firzi sama Iya. Oh. siapa tuh? Adra Iya. Karim. Ngeri banget ya. Yoi. Ada yang komentar nih apa nih? Masih Sigit nih. Pengen lihat The Brandals menjadi sebuah PT CV besar di Indonesia. Punya label sendiri, punya clothing sendiri, kalau bisa merambah ke dunia makanan. Wis. Amin. Amin, amin. Amin, Git. Pasti gitu. Insya Allah. Ya Allah. Nanti Sudebra jadi direkturnya ya, direktur utama. Betul. Udah cocok anak soal lah, nanti anak udah. lah. Iya, Anak-anak lah. bikin mie instan. Wah, Dendeng oke, gua daging kalau babi. bisa, lo belum cobain ya? Oke lah. Gitu. Apaan instan apa nih? Mie goreng biasa. Oh, kirim-kirim lah. Standar. Kan sering dulu Sra kita bikin bareng. Oh, Di mana? Kapan lo buat? Kagak pernah lo buat deh. Enggak. Nggak dapet Bukan gua. kalau di kantor dulu. Kagak, kalau kita di kantor kan gue sering bikin sendiri. Lo nggak pernah makan sih. Oh, Udahlah, ini Makan internalnya gua nggak pada dikasih nggak gua. ngerti juga. ya wes, oke lah. Makasih banyak buat Makasih Eka, Pak Asra. Radit, Siap, Pak Ade. Asra. Ya, Terima terima kasih. kasih. Asra. Hmm. Semoga makin banyak yang dengerin album Era Agresor. Amin, amin. Sama jangan lupa kasih cuan yang lebih banyak ke buat yang drummernya tuh kayak dari tadi komentar ada cuacin dulu kayak Oh iya. Ini request tuh di lagu yang mana tuh? Apa tadi Udah bilang? bubui bulan lagi tadi. Aduh banget. Oke, semoga sehat semua makin Oke, semoga segera bertemu Siap, Pak. semua yang dengerin juga Thank you tadi banyak, Sa. makasih juga semuanya sama-sama Thank you, selamat malam Sa. semua. Ya. Assalamualaikum. Ya, malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.